Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kita ulang lagi nggih, dengan penuh doa, saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih doanya Bapak Ibu sekalian. Baik, langsung saja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, di saat yang suhu yang sangat dingin ini, kita dikehendaki Allah, kita ditakdirkan Allah, dan ini juga taufik yang berawal dari hidayah pengertian kita pentingnya sholat jamaah subuh. Dari pentingnya sholat jamaah subuh, pentingnya sholat subuh tepat waktu, tentu saya yakin Bapak Ibu sekalian yang ada di sini sudah ada rangkaian sebelumnya, yaitu sholat malam, ya. Sholat malam bersambung. Jadi nanti kalau ada Bapak Ibu yang ngantuk, kita sama-sama memaklumi bahwa mungkin sholat malamnya lebih dahulu daripada kita, maksudnya. Ya. Atau kita datengin bersama-sama, kita salami selamat malamnya lebih lama. Maaf, ini suaranya kok kelihatan kurang jelas, gitu. Jelas, Pak. Gitu, ngapunten. Ya, kita bersyukur atas taufik. Taufik itu sebuah yang hidayah melahirkan satu amal yang kita mampu melaksanakan sebuah pengertian. Sudah kesadaran bahwa kalau berjamaah sholat subuh tepat waktu, sholat malam tadi rangkaian sebelumnya, terus kemudian sekarang disambung kajian, itu saya yakin di sini sudah mahfum semua bahwa pahalanya, sudah tahu bahwa ribuan malaikat sedang bersama kita mendoakan kita. Kadang kita berdoa, siapa tahu ada yang luput dan kurang cespleng, tidak bisa mengundang maghfirah Allah, meskipun Allah Maha Pengampun, tapi Allah kehendaki kita berjalan di sebuah majelis, entah itu mampir atau bahkan sekarang ini kita duduk bersama. Insya Allah maghfirah Allah dan doa malaikat semua mengampuni kita semua. Dan kita doakan juga, kita sama-sama yang jamaah di sini yang berniat hadir, semoga niatnya sudah dapat juga. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi ungkapan rasa syukur adalah nanti masuk ke tema. Tidak lupa kita sampaikan salam dan sholawat kita keharibaan baginda beliau, Nabi terakhir, sosok yang pantas dan memang dipantaskan Allah untuk kita contoh terus, kita teladani, dan semoga salam salawat ini terus serahkan kepada beliau, keluarga beliau, kemudian tabi'in, ulama, dan semoga sampai ke kita juga, yang mana syafaat yang kita nantikan bersama itu menolong kita melewati segala macam malapetaka yang abadi, yaitu neraka, yang tentu dengan keridhaan Allah. Jadi tidak boleh berlebihan meminta syafaat, tapi melupakan itu wasilah, gitu. Bahwa ampunan Allah atas izin Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat. Apa ada yang berlebihan? Tentu ada. Ya, kalau kita tidak hati-hati, kita jauh lebih mengingat Rasulullah daripada Allah itu sendiri. Jadi levelnya Allah, Rasulullah, para sahabat, terus tabi'in, ulama. Tapi kadang kita terdengar hafal terhadap satu nama itu justru kiai kita, gitu. Tanpa mencoba hafal siapa para sahabat, as-sabiqunal awalun, siapa saja, siapa sahabat yang 10 sahabat yang pertama masuk surga, yang dijaminkan dapat kabar dari Rasulullah masuk surga. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, terus kemudian siapa lagi?
Ya, Khulafaur Rasyidin. Kita tentu hafal ya Khulafaur Rasyidin. Zubair bin Awam. Ya, harusnya kita lebih hafal para sahabat yang lebih dekat kepada Rasulullah. Ya, ini karena ini mengurangi perselisihan pendapat. Ketika terjadi perselisihan pendapat, Rasulullah bilang, bahkan para ulama, Imam Syafi'i bilang kembali kepada Rasul. Maka ketika Rasulullah melakukan dua hal yang berbeda, kalau kita kembali ya sama-sama mengerti karena Rasulullah melakukan dua hal yang berbeda. Nah, barusan saya mengungkapkan juga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada yang mengungkapkan Allahumma sholli ala Muhammad, nah, itu jangan kita kaget atau merasa berbeda, karena Rasulullah dua-duanya melakukannya. Tentu ada hujah masing-masing dari para ulama, tergantung kita mengikuti yang mana. Baik Bapak Ibu sekalian, tema kita bersyukur ini sebenarnya temanya seperti sering terdengar, tapi kenapa kok kita ulang-ulang? Dan agama memang berulang, Bapak Ibu, bahwa agama itu sejak dulu ya takwa, syukur, iman, rukun Islam itu berulang. Tapi masalahnya, apakah kita bersedia untuk menaikkan grade level kesyukuran kita? Karena ketika kita mendengar syukur itu apa yang terngiang dan terdengar dari beberapa orang atau teman yang menyampaikan tentu insya Allah berbeda. Jadi kita bersiap saja bahwa kita ingin sesuatu ilmu syukur itu walaupun sama, tapi action imbas ke kita itu nanti setelah ini berbeda. Harapannya kita bersyukur dia diantaranya minim lah, sesederhana mungkin. Misalkan kita dengar barusan hujan gitu, ada yang hatinya bersedih, ada yang hatinya biasa-biasa saja, ada yang hatinya paham, wih ini saatnya berdoa, berbisik, karena ada keberkahan di dalam turunnya hujan. Ya, jadi setiap detik, setiap waktu kita bisa bersyukur. Baik, langsung saja saya langsung kepada laptop, saya bacakan dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzadna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ada banyak sekali nih dalil fadkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Terus kemudian ada juga hadisnya, yaitu ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu khair wala laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min inna sabathu sarra'u syakara fakana khairulah wa in asabathu darra'u sabara fakana khairulah. Jadi di sini orang mukmin punya dua senjata yang semuanya baik. Semua apapun yang menimpa diri kita sudah diberikan fasilitas, karena Rasulullah mengabarkan bahwa ajaban li amril mukmin, yang dikabarkan adalah seorang yang mukmin, bukan yang muslim. Mukmin itu artinya yang Islam tapi penuh dengan keyakinan, mengimani bahwa ketika ada musibah ini ada kebaikan nih, saat musibah ini ada pahala sabar, dan ketika ada nikmat ini ada pahala syukur. Jadi bersamaan dengan itu selalu ada. Baik, langsung ke poin. Definisi bersyukur kita sudah tahu nih, tindakan mengakui dan menghargai segala kebaikan serta kemudahan yang kita terima dalam hidup. Syukur kepada Allah, maka kita mengetahui menghargai Allah. Syukur kepada manusia, maka kita berterima kasih menghargai. Terima kasih Pak Latif. Terima kasih Pak Tukiman, snacknya ini. Pak Arisun sudah membuka, Pak Selamat tadi sudah Asmaul Husna, dan terima kasih kehadiran semua. Kita saling berterima kasih atas sebuahnya majelis. Atas wasilah majelis ini malaikat menaungi kita, dan itu sudah menjadi janji Allah bahwa malaikat mendoakan ampun kepada kita, membantu mendoakan ampun. Terus kemudian 3 rukun syukur menurut Ibnul Qayyim, beberapa ulama yang
tentu banyak nih yang di dalam kitabnya Al-Ghazali Ihya Ulumuddin, tentu masing-masing punya hujah dan dalilnya ada, dan dirangkum bahwa 3 rukun syukur yaitu ilmu, keadaan atau hal, dan amal. Jadi dengan ilmu menyadari, oh ini nikmat, apapun nikmat, kita panjang umur sampai sekarang adalah nikmat. Jenengan bisa kita semua ya, saya juga barusan nyemil, ngeteh gini, nikmat. Di saat yang sama kita datang 1 kilo ke arah mana gitu? Ke arah selatan, itu ada rumah sakit nih. Di saat itu orang harus ada bantuan nafas, harus ada bantuan cairan untuk masuk. Sementara cairan kita lewat mulut saja sambil nikmat merasakan bisa. Terus kemudian itu kesadaran nih. Kemudian keadaan hal. Jadi menyadari, mengerti, mendengar, oh tahu kalau di rumah sakit sekarang ada orang yang berjibaku, sedang meminta doa teman-temannya, sedang meminta bantuan, sedang bersusah payah. Tapi kita hanya tahu saja. Pada level berikutnya keadaan atau hal yang merasakan, kita harus merasakan gembira. Bukan penderitaannya, tapi gembira. Saya dalam posisi yang sama, hari yang sama, detik yang sama, bisa duduk di sini, bisa jalan, bisa nyemil, tidak ada larangan dari dokter, bisa minum, itu adalah keadaan atau hal. Kemudian harus melahirkan amal, bahwa melahirkan amal itu mampu mendorong diri kita itu untuk tunduk ke Allah. Untuk berangkat, yang laki-laki wajib sholat ke sunnah muakkad, sunnah muakkad ditekankan sekali untuk ke masjid. Pahala subuh luar biasa, nanti disertai dengan baca Quran, itu luar biasa. Apa pahalanya? Sholat subuh berjamaah seperti sholat malam seperti sholat malam semalam suntuk. Kalau disertai baca Quran setelah itu seperti haji umroh. Jadi walaupun kita nggak berangkat ikut Pak Bambang. Terus kemudian melahirkan ketaatan itu bahwa kita tadi sadar tahu kita lebih bahagia dari orang lain. Kedua, bahagia harus, setelah tahu bahagia, setelah bahagia harus terdorong rasa cinta itu untuk mendekat kepada yang merasa memberi, yang sudah memberi kita, mencintai kita, mencintainya, dan melahirkan sebuah effort, balas budi. Terus kemudian tingkatan berdasarkan jenis nikmat. Nah ini kembali lagi ulama yang menuturkan ini adalah Ibnul Qayyim, bahwa jenis nikmat, syukur orangnya awam, syukur atas nikmat lahiriah saja. Jadi kita memang diwajibkan. Adapun materi yang bersifat materi, baik itu kebendaan, penghasilan, termasuk juga keturunan, itu bersyukur lahiriah. Kesehatan kita, lahiriah. Terus kemudian syukur yang spesifik, yang lebih khusus. Jadi ini syukur atas nikmat batiniah, yaitu saya punya iman di seberang sana. Itu tidak mengimani baginda Nabi Muhammad SAW, tidak percaya ada Nabi terakhir. Padahal intelektual sama, otak kita sama, tapi Allah kasih kita iman. Itu nggak mudah juga. Betapa kita susahnya menanamkan, misalkan anak kecil, anak kita, putra kita waktu dulu itu punya iman, yakin Allah pencipta semuanya. Kalau kita mencoba main agak lama di luar negeri itu akan betapa susahnya berargumen kepada orang yang cenderung ateis, apalagi negara maju mohon maaf saya kadang-kadang cerita begini soal Jepang, bukan karena apa-apa, tapi ya semoga Allah membersihkan hati. Jadi ngobrol soal tauhid, bahwa beliau orang Jepang itu tanya, kenapa kamu agama Islam? Kan teknologi tertinggal, kita buktinya mempermudah manusia sejagat.
adanya mobil, adanya elektronik, HP dan segala macam. Sementara ibadah nggak bermanfaat tuh untuk manusia. Ya, saya bilang enggak, ada kok tokoh-tokoh Islam yang juga guru-guru di sini juga ada dosen-dosen Islam. Kan saya kenal Pak Ratno, Pak Chandra waktu itu, ya, Ustadz kami ada di sana. Terus kemudian saya tanya, kalau itu siapa yang memberi warna bunga-bunga di taman bunga? Kan di sana banyak taman bunga, ikan-ikan di got-got juga warna-warni. Oh itu karena ini tuh pigmen. Oh itu karena kromosom bersatu. Walaupun air hujan netral tuh, tapi kandungan tanah kalau bertemu dengan H2O maka muncul kimia. Wah langsung warnanya jadi macam-macam. Dan itu ada gen keturunannya dengan indukannya. Wah terus macam-macam. Oke, ya ujung-ujungnya saya berkata, lalu siapa yang mikirin? Yuk ada tuh profesor. Lalu siapa yang menciptakan isi tempurung dari profesor itu? Ya memang sudah dulu ada berputar terus. Tidak mungkin, karena kata Einstein segala sesuatu yang fana pasti dari satu materi keadaan. Jadi teori Big Bang itu meledak, ada penciptaan. Buktinya apa? Buktinya sekarang diperiksa beberapa benda langit itu menjauh. Kalau benda langit sekarang menjauh terus dilihat dari apa? Dilihat dari warna. Warna yang makin menjauh cenderung berwarna biru. Makanya langit jauh itu karena jauhnya biru ya. Itu spektrum warna. Berarti kalau ditarik jutaan tahun yang lalu itu adalah mendekat kan ya? Mendekat. Artinya satu titik penciptaan. Ya, jadi susahnya beriman tadinya, keyakinan itu akan dipengaruhi oleh logika memang betul. Tapi logika yang terlalu kuat sehingga kita melupakan keimanan itu juga menjadi masalah besar. Maka kembali lagi ke rasa syukur bahwa iman mahal harganya Bapak Ibu. Iman sangat mahal harganya. Bahkan kalau sudah punya iman itu orang bisa lebih kaya daripada orang yang imannya lemah namun materinya berkecukupan. Kira-kira waktunya berapa menit lagi Pak? Masih ya? Baik, lanjut kepada cara mewujudkan syukur. Ini kita tahu nih, hati, lisan, perbuatan. Tadi sudah sekilas bahwa hati harus puas. Lisan mengucapkan alhamdulillah. Lisan mengucapkan terima kasih jazakallah. Lisan mengucapkan syukron katsiron. Kita saling berterima kasih. Kembali lagi ke pernah yang saya rasakan tentang ucapan terima kasih ya Bu ya, Pak. Ucapan terima kasih alhamdulillah. Lah, yang kita dengar dalilnya bagaimana Pak? Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak pandai bersyukur kepada Allah. Artinya orang yang pandai berterima kasih itu bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi pukulan pertama latihan. Jadi ini skill ya Pak ya, bukan knowledge. Skill itu sesuatu yang kita perlu ulang. Misalkan di hujan, kita perlu ulang. Tabiat kita kalau dengar hujan udah malas, udah basah, udah dingin. Tapi kita ulang lagi, kita ulang, ya Allah Engkau beri keberkahan di dalam hujan. Hujan kena air hujan, kemarin masuk angin kena air hujan. Siapa bilang? Ternyata penelitian luar pun mengatakan air hujan banyak nitrogennya, itu banyak berfungsi bagus untuk tubuh. Anak-anak saya suruh hujan-hujanan setelah tahu itu ya. Dan kenyataannya enggak sakit, maksudnya itu hanya mitos ngoten nggih. Oh kena air hujan nanti kalau enggak kering, kalau bilasan nanti sakit. Orang tua dulu tanpa angka, tanpa bukti laborat dan segala macam. Tapi sekarang membuktikan betul kata Al-Quran, kata hadis, bahwa air hujan ada keberkahan di dalamnya, ada kesehatan di dalamnya. Ya. Jadi nanti kita pulang kalau hujan sama-sama hujan-hujanan nih Pak Bu. Jangan menunggu hujan terang. Terus kemudian tingkatan berdasarkan keadaan syukur menurut psikologi, pendekatan psikologi ya. Pada level rendah orang tidak merasakan rasa syukur. Pada level lanjut mensyukuri hanya sifat-sifat benda. Pada level tinggi mensyukuri dibalik yang orang umumnya bilang nggak enak. Misalkan orang bilang
Hujan nggak enak. Kita hujan lagi ya, apalagi sekiranya ya. Yang nggak enak apa ini Bu? Misalkan, oh dingin, dingin, nah dingin nggak enak. Oke sama Pak, dingin nggak enak, jadi terus panas banget, nonton panas banget. Atau kita mungkin diejek orang, nonton itu perasaan-perasaan yang nggak enak itu macam-macam. Nah, pada level tinggi ini menurut pendekatan psikologi itu orang yang pandai terlatih dalam bersyukur setiap hari itu akan menemukan kebahagiaan di dalam kesulitan. Ya sesuai janji Allah kan, Pak Innamal usri yusron, 2 kali bahkan di dalam kesulitan ada kemudahan. Pak Innamal usri yusron, bahwa ketika hujan, ketika dingin, kok kita pandai mengambil hikmah, maka kita menemukan 1, 2, 3, 4 hikmah. Kalau kita mau merenung, kita pasti menemukan itu. 1, wah enak ini narik selimut nih. 2, 2, wah enak nih udan-udan ini gaya kopi jadi lebih nikmat kan Pak Bu, gitu, bikin susu. 3, oh enak nih bercanda, narik istri, ngobrol lanjut, dingin cakung, cuaca mendukung. Maaf ini bicara ala anak muda gitu. Tapi ya Pak Nur masih lah. Oke gitu. Apa Bu? Masih gitu. Oke. Ya. Gimana Bu? Jos. Ya. Ya, apa itu? Kalau terbiasa menemukan hikmah di balik kesulitan, kita akan terlatih. Disakiti ya gitu. Untung saya nggak ditakdirkan yang mengejek. Kalau saya ditakdirkan yang diejek, enak saya dapat pahala. Kan adanya transfer pahala. Dosa kita itu dipek dia yang menjelekkan. Kalau dosa kita habis, ternyata kita sedikit dosanya dan dihabiskan, dibersihkan oleh orang yang ngerasani ghibah dan menjelekkan kita, maka dibalik pahalanya dia ditransfer ke kita. Begitu dosanya habis, pahalanya dia ditransfer ke kita. Itu harus keyakinan dan rasa syukur dibalik kesulitan, dibalik apapun ya. Tadi kedinginan pun sama, ada rasa nikmat di dalamnya. Kalau kita pandai mencari rasa syukur, memang butuh power, butuh pengulangan. Ini pengetahuan kita, telinga kita harus sering mendengar nih, wah di balik kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusron. Terus kemudian apa itu? Ada hikmah, cari 1000 hikmah dan segala macam. Ya. Ya inilah langsung ini saya ketik-ketik kemudian ini ya level rendah, level tinggi, level lanjut. Terus untuk cara sederhana mempraktekkan rasa syukur. 1, jurnal syukur. Kalau kita coba luangkan waktu bahwa hari ini yang bikin kita bahagia itu apa saja. Ya Allah saya bahagia sudah selesai mengikuti kajian majelis subuh istiqomah. Itu ada rasa plong ya Allah. Tadi malam sudah tahajud, dikasih Allah tahajud, kemudian diizinkan Allah sholat berjamaah, diizinkan Allah ini dikasih jajanan sama Pak Tukiman, terus kemudian ya itu direnungkan nih. Kalau perlu ditulis. Terus kemudian yang kedua, yang ini nih, yang kedua, ya, yang kedua mengungkapkan terima kasih. Jangan ragu mengungkapkan terima kasih yang secara tulus kepada orang yang sekitar Anda. Jadi yang tadi ya sudah saya sebutkan tadi bahwa terima kasihnya orang luar itu rata-rata 2 kali. Benar-benar untuk mentuluskan, tidak basa-basi tentunya. Terus kemudian ini langsung saja supaya ya ini idiom filosofis. Filosofi itu kadang dilarang nih, filosofis di dalam agama, ilmu filsafat, ilmu kedalaman pemikiran itu dilarang, tidak boleh memang. Kadang-kadang itu keluar dalil atau kadang-kadang melemahkan dalil gitu. Tapi ini maksudnya filosofis yang bersifat sederhana, permukaan saja, yaitu gelas setengah isi setengah kosong. Bahwa mungkin Pak Risun sudah tahu di kajian sebelumnya, saya mengungkapkan setengah isi setengah kosong.
Di gelas saya, kalau seandainya transparan, anggap transparan. Ini ada setengah isi, Bu. Ada setengah kosong. Yang di atas kosong. Terus kemudian saya pas haus, saya melihat gelas ini, saya mengatakan gelas ini setengah kosong. Betul nggak, Pak, Bu? Gelas ini setengah kosong. Terus saya mengatakan, tapi gelas ini setengah isi. Betul juga nggak, Pak, Bu? Betul. Yang jadi masalah adalah dua-duanya betul. Betul bahwa hujan itu membuat kita basah dan rekoso. Masalahnya betul. Dingin membuat kita malas gerak. Masalahnya betul juga. Gitu. Tapi bagaimana kalau kata-kata setengah isi setengah kosong saya permainkan kata-katanya dengan begini. Saya haus. Ya Allah, ini ada gelas walaupun tinggal separuh, tapi ada isinya. Kalimat pertama nih. Kalimat yang kedua, ya Allah, saya ketemu air ini, saya haus. Ada isinya, tapi kok sudah tinggal separuh. Tadi yang pertama agak berkurang, tapi masih ada airnya. Tapi yang kedua, tapi tinggal separuh. Yang bersyukur yang pertama ya Pak, betul nggak? Yang enak gitu. Ya, seperti hubungan suami istri. Iya, Pak Wandi pengantin baru malam langsung jawabannya cepat. Istri saya bilang ke saya dengan dua kalimat, tapi berbeda signifikan karena konsep cara memandang setengah isi setengah kosong. Misalkan catur suami saya itu hitam tapi manis. Yang kedua, catur suami saya manis tapi hitam, nggak enak Pak. Ya kan Pak? Hanya beda kalimat mempengaruhi persepsi. Istri saya gesit tapi cerewet. Enak kalau dibalikkan, istri saya cerewet tapi gesit. Sudah tapi belum. Iya Pak, Bu, ini setengah isi setengah kosong. Penemunya bukan pakar biasa nih, pakar dari Jepang. Di Indonesia kayak Ustadz Syafiq Basalamah itu pakai sebagai judul buku, malahan judul kitab gitu. Bahwa konsep setengah isi setengah kosong ternyata isinya di dalamnya ada macam-macam pandangan. Di antaranya sahabat Rasulullah yang kelihatannya compang-camping ternyata ahli surga. Jadi cara pandang. Pandangan sahabat yang lain, oh orang ini kok pulang cepet pulang sholat jamaah cepet-cepet, kok nggak zikir nggak apa, kok langsung cul habis salam langsung pulang. Nah pandangan itu setengah kosong. Tapi Rasulullah setelah kasih tahu, oh itu langsung bertukar kain penutup dengan istrinya. Jadi istrinya juga ingin sholat tepat waktu, makanya cepat-cepat sarungnya dikasihkan ke istrinya di rumah. Makanya itu ahli surga. Itu pandangan Rasulullah setengah isi. Bahwa kita banyak keliru memandang bahwa yang setengah isi kita pandang setengah kosong. Saya minta doanya di Bapak Ibu sekalian, ini memang teori, prakteknya harus terus menerus ya. Umi Ani minta doanya ya Umi ya. Iya, supaya terus memandang setengah isinya, memandang positifnya, memandang yang enak-enak, hujan, mau panas, mau Allah kasih apa, hal sepele, tapi lontaran ucapan kita mengajak orang bersyukur macam ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sederhana ini. Kesimpulannya, baik saya bacakan nih, tingkatan syukur bergerak dari pengakuan lisan bahwa oke, hujan ini bagus, ada keberkahan. Bahwa suami saya keren, istri saya menyenangkan, itu ada lisan, alhamdulillah, ucapan mulut, terima kasih, jazakallah, arigatou gozaimasu, thank you, gracias, koji susama, matur suwun, ya Jawa juga keren. Terus kemudian bahwa pemanfaatan nikmat tadi, nikmat apapun, baik hujan, nikmat dikasih pasangan, itu adalah jalan untuk taat kepada Allah. Jadi nikmat-nikmat spiritual yang lebih tinggi yaitu keyakinan adanya nikmat iman.
Jadi kita kalau sekarang masih punya syahadat, masih percaya Allah itu ada, walaupun kita pas-pasan teknologi Indonesia, pas-pasan wawasan dan keilmuan, tapi kita selamat hati masih dengan iman, insya Allah kita justru yang bermasa depan, akhirat jannah. Amin. Ya Rabbal alamin. Demikian, mohon maaf kalau ada salah kata, banyak kurangnya tentu, dan kalau ada lebih itu dari Allah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.